dalam kasih. Halo Kak Juni. Shalom Kakak Eta. Apa kabar Kak Jun? Baik Kak Eta. Ayo kita sama adik-adik dulu. Oh iya. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya kalian? 1 minggu sudah berlalu. Iya. Apa ada cerita yang menyenangkan kah yang mau dibagi sama Kak Juni dan Kak Eta? Kalau Kak Eta sih 1 minggu ini puji Tuhannya Kak Eta sehat-sehat. Kak Juni? Sama Kak. Iya ya. Sehat. Betul. Itu yang paling diinginkan. Orang lagi pandemik ini ya Kak ya. Sehat-sehat ya maunya semuanya ya. Nah adik-adik, hari ini kan kita mau ibadah lagi. Sudah siap belum? Sudah mandi belum? Sudah sarapan belum? Kak Eta sih sudah mandi, sudah sarapan. Kak Juni? Sama Kak. Oh iya Kak. Adik-adik, kalau mau ikut ibadah harus bangun pagi ya Kakak Eta ya. Betul Iya, Kak. bangun pagi, berdoa, terus sarapan dulu. Betul. Kakak Eta kayaknya yang Betul, rapi. Karena apa? Kita mau Ibadah memuji dan memuji nama Tuhan. Tuhan. Jadi nggak ada lagi yang jalan-jalan ya. Nggak ada lagi yang makan-makan kolar-kilir sana-sini. Setuju. Semua harus menyiapkan Alkitab dan catatannya. Ya, iya. Benar nggak, Kak? Setuju Kak, setuju. Iya. Benar. Ayo Karena kita mulai Kak. Iya. Ibadah kita. Oh iya, Kak Jun. Lupa Kak Eta ini. Tadi lagu apa judulnya itu Kak? Bertemu dalam kasihnya. Kasih siapa Kak Eta? Kasih Tuhan dong. Masa kasih yang Iya. lain-lain? Nah, adik-adik, gimana kalau kita nyanyi sama-sama judulnya Bertemu dalam kasihnya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Nah, adik-adik tadi kita sudah bernyanyi bersama. Lagunya Bertemu dalam kasih-Nya. Tuhan kita sayang banget sama kita ya adik-adik ya. Setiap hari kita dikasih kesehatan, terus masih punya mama papa, masih punya adik, masih bisa makan 3 kali sehari. Wah, itu semua berkat dari Tuhan kita. Nah, kita kan hari ini mau beribadah nih, mau mendengarkan cerita Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami masih bisa bangun dengan tubuh yang segar dan sehat. Kami masih bisa berkumpul bersama keluarga kami di rumah. Dan hari ini kami masih bisa berkumpul, walaupun masih secara online bersama dengan teman-teman kami yang lainnya. Tuhan, kami mau mengundang Roh Kudus-Mu untuk datang dan memimpin serta menuntun kami sepanjang ibadah kami hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menjelaskan kepada kami isi dari firman yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Kami bersyukur untuk segala halnya Tuhan, dan kami juga memohon ampun jika kami memiliki kesalahan yang mungkin kami tidak sengaja perbuat. Sehingga kami boleh layak datang ke hadapan-Mu, meminta, memohon, dan bersyukur kepadamu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman,
Kak Eta mau ngajak adik-adik untuk nyanyi satu buah lagu. Pasti adik-adik tahu kok judulnya. I love you Jesus. Tahu kan semua? I love you Jesus. Deep down in my heart. Yuk kita angkat lagunya yuk. Kita nyanyi sama-sama dengan penuh sukacita dan gembira. Yuk. Jero banget, tresnaku jero banget, tresnaku jero banget. Shalom adik-adik kelas tengah dan kelas madya. Kita tadi baru menyanyikan lagu I Love You Jesus ya. Kita sangat mencintai Tuhan dalam sekali. Pagi ini, Kak Juni akan membawakan firman Tuhan dalam cerita Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari kitab Yunus 3. Ayo adik-adik, Alkitab yang sudah disediakan, dibuka kitab Yunus 3. Kak Juni hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, udah dibuka Alkitabnya ya. Mari kita berdoa, kita memohon pimpinan Tuhan sebelum kita membaca Alkitab. Lipat tangannya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepadamu Bapa, pengampunan atas dosa kami. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami mengurapi kami. Hamba-Mu yang akan membawa firman, juga adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan, juga membaca di tempat mereka masing-masing. Biarlah Tuhan, Kau berikan bagi kami hikmat dan pengertian. Dengan Roh Kudus-Mu yang ada bagi kami, di dalam hidup kami percaya akan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca dari Yunus 3. Tema kita hari ini hati yang terbuka. Judul perikop kita pertobatan Niniwe. Kira-kira apa ya hubungan hati yang terbuka dengan pertobatan orang Niniwe? Hati siapa yang terbuka adik-adik? Mari adik-adik simak bacaan Alkitab kita dan penjelasan dari Kak Juni nanti ya, sehingga kalian tahu apa cerita Alkitab hari ini dan kalian bisa mencatat pesan-pesan apa yang disampaikan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan taat. Kita akan baca dari Yunus 3. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya.
Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, di minggu yang lalu, udah 2 minggu, kita mendengarkan tokoh ini, yaitu Nabi Yunus, yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman, menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Niniwe yang banyak berbuat kejahatan, kekerasan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka tidak taat, tidak percaya kepada Tuhan. Dan Nabi Yunus, awalnya dia mengingkari adik-adik firman Tuhan. Dia pergi ke Tarsis, dia pikir Tuhan nggak melihat. Dia nggak tahu kalau Tuhan ini adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan tahu segala sesuatunya atas ciptaannya. Baik yang terlihat ataupun di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan tahu adik-adik. Nah, kita melihat bagaimana orang Niniwe ketika Bapak Yunus datang mengabarkan firman Tuhan. Ini adalah yang kedua kali Tuhan berfirman kepada Yunus. Tuhan sudah mengingatkan dia, dia ingkar, ada angin badai, dia dimakan oleh ikan, karena Tuhan mau, dia harus mengerjakan rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah berencana, Tuhan akan selalu menyertai langkah orang yang dia tugaskan adik-adik. Nah, Nabi Yunus yang tadinya awalnya tidak suka orang Niniwe itu Tuhan selamatkan, karena dia pikir orang Niniwe ini jahat. Dia tidak ingin orang itu diselamatkan Tuhan. Dia ingin orang itu dihukum. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang penyabar adik-adik. Tuhan ingin semua orang selamat. Dan itulah rencana Tuhan atas dunia ini. Bahwa dia akan membawa semua orang, kalau bisa semua orang, dibawa ke kerajaannya yang kekal. Nah, bagaimana orang Niniwe yang jahat itu? Biasanya kalau orang yang udah jahat adik-adik ya, sangat jahat. Jarang ya di dunia, kadang orang, kalau kejahatan itu tidak gampang membalikkan tangan. Tapi mereka berbalik 180 derajat. Ketika Nabi Yunus menyampaikan firman Tuhan agar mereka bertobat, dan dia mengatakan bahwa 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikan, akan diporak-porandakan. Mereka langsung hatinya terbuka. Mereka langsung menyadari adik-adik kesalahan mereka. Itu adalah tindakan yang ekstrim ya, radikal, kata istilah zaman now. Jadi seseorang biasanya kalau jahat biasanya antar dulu, dikit-dikit dulu saya rubah. Tapi mereka mau merubah itu, berbalik dengan sungguh-sungguh, memohon ampun kepada Tuhan, mau merubah sikap-sikap mereka.
Karena mereka gentar terhadap murka Tuhan yang menyala-nyala. Nah, mereka melakukan puasa, adik-adik. Selain itu mereka memakai kain kabung. Sebelum rajanya mengumumkan, mereka sudah memaklumkan di dalam hatinya untuk mau melakukan itu. Jadi mereka tidak hanya, iya aku bertobat, tidak hanya seperti itu. Mereka sungguh-sungguh melakukan puasa, berkabung, dan rajanya setelah mendengar. Biasanya kalau di kerajaan ya kita tunggu dulu perintah raja, baru kita melakukan. Kalau raja nggak merintah, no. Tapi mereka, sebelum rajanya pun berkata, mereka sudah memalukan dalam hatinya, mereka menyadari kesalahannya. Mereka mau bertobat, berpuasa, memakai kain kabung. Nah, raja yang mendengar itu pun, seorang raja yang punya jubah yang mewah, singgasana yang mungkin bersalut emas ya adik-adik zaman dulu ya. Tetapi raja itu mau menanggalkan jubahnya, turun dari singgasananya. Lalu dia duduk di atas abu. Bayangkan adik-adik, raja yang begitu punya kekuasaan mau melepas apa yang ada dalam dirinya. Harta, kekuasaan, bahkan semua apa yang dimilikinya untuk mau bertobat. Inilah yang harus kita tiru dari orang Niniwe. Mereka membuka hatinya. Ingat tema kita, siapa yang membuka hatinya? Ya, lalu kita mau melihat adik-adik. Yang berpuasa di situ yang diumumkan oleh raja adalah semua orang. Yang besar, yang kecil, bahkan ternak tidak bisa makan rumput, tidak bisa minum air. Bayangkan adik-adik. Coba kalau kita disuruh berpuasa, sanggup nggak? Nah, itulah bukti kesungguhan hati mereka. Raja mengumumkan itu, mereka memakai kain kabung untuk melambangkan adik-adik. Kain kabung itu melambangkan kedukaan, kesedihan, kesungguhan hati. Rasa takut mereka akan murka Tuhan. Kemudian pun mereka berpuasa menahan diri. Menyadari apa yang salah dalam dirinya. Mereka menguji dirinya sendiri untuk bisa menahan sesuatu dari dalam dirinya untuk mau berserah. Untuk mau mengosongkan dirinya. Mau datang kepada Tuhan dan memohon ampun, bertobat serta berbalik dari tingkah laku yang jahat. Nah, mereka dikasih waktu adik-adik 40 hari sama Tuhan. 40 hari akan tunggang balikkan. Mereka dikasih masa untuk mau melakukan perubahan hidup. Tapi tanpa 40 hari pun mereka langsung. Tak perlu waktu ditunggu. Ya, kalau kita berbuat kesalahan, kita menunggu-nunggu, yang ada makin banyak kesalahan kita ya adik-adik. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Biasanya kita tidak luput dari kesalahan ya adik-adik. Mau nggak kita memohon ampun atas kesalahan kita? Misalnya adik-adik bersalah kepada adiknya. Mau nggak adik-adik merendahkan diri sebagai kakak? Mungkin kita berpikir, aku lebih tua, kok aku yang minta maaf? Kaulah yang minta maaf. Atau mungkin orang kaya merasa punya sesuatu. Kok aku yang minta maaf? Kaulah. Kau lebih rendah dari aku. Lihat, Raja Niniwe merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Dan dia mengajak rakyatnya untuk berseru kepada Tuhan. Jadi maaf itu adik-adik tidak hanya dalam hati. Doakanlah ya supaya aku nanti mau bertobat. Gak bisa. Kita harus sungguh-sungguh dari diri kita sendiri. Ucapan kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, aku benar telah berbuat salah. Aku mengosongkan diriku Tuhan. Biar Tuhan yang masuk dalam kita. Begitupun dengan saudara-saudara kita, dengan adik-adik kita, dengan mama, papa, dengan bu guru. Apabila kita melakukan kesalahan, kita mau dengan rela hati membuka diri untuk mau memaafkan adik-adik. Untuk mau kembali ke jalan kebenaran, katanya ya. Nah, contoh. Adik-adik misalnya nih, disuruh mama main Zoom. Minggu lalu Kak Jenny bilang, dikasih handphone. Lalu adik-adik ternyata dia menggunakannya dengan baik. Besok-besok mama bilang, udah kamu belajar dengan laptop mama saja, tidak main HP. 1 minggu puasa. Puasa apa? Puasa tidak main handphone. Sanggup nggak? Orang ini puasa tidak makan minum loh. Kalau adik-adik disuruh puasa hanya tidak megang handphone, coba.
Mungkin satu hari udah gatal-gatal ya. Manalah handphone kini aku nggak WA-an sama temanku, udah pusing kepalanya. Nah, adik-adik, contoh orang Niniwe. Mereka mau berbalik kepada Tuhan. Teguran yang diberikan kepada kita adalah hal yang memperbaiki diri kita, adik-adik. Supaya kita tidak melakukan lagi hal-hal yang buruk. Jadi jangan menganggap teguran itu sesuatu yang membuat kita jadi, aduh, aku jadi disepelekan. Ya, aku jadi malu. Tidak ya. Kita harus dengan membuka hati, mau meminta maaf. Nah, hari ini ada ayat super yang Kak Jun mau kasihkan kepada adik-adik. Dari Ayub 5 ayat 17. Bunyinya, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Nanti adik-adik bisa juga lihat di Ibrani 12 ayat 5-6 dan di Amsal 3 ayat 11-12. Dikatakan di situ bahwa Tuhan itu mendidik dan mengajar kita seperti ayah kepada anaknya. Biasanya dalam rumah kita dekat ya, paling dekat dengan bapak, mama, dengan orang tua. Seperti itu, dan lebih dari itu Tuhan mengajar kita seperti seorang bapak kepada anaknya. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Kita akan melanjutkan nanti pujian jiwaku terbuka untuk Tuhan, untukmu Tuhan. Kak Juni mengajak adik-adik berdoa dulu. Mari kita berdoa, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar untuk mau membuka hati kami Tuhan. Ketika kami melakukan kesalahan, kami mau mengakui semua kesalahan kami, mengosongkan diri kami, dan kami mengundang Engkau untuk masuk dalam hati kami, mengubahkan hidup kami supaya baru kembali. Kami tetap berdoa Tuhan dan memohon kepadamu perlindungan di hari-hari akan datang. Sertailah langkah kami, urapi dan berkati kami Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ayo, kita mau bernyanyi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa
persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kita, Kakak Juni. Terima kasih Kakak Juni. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus masih memberkati kita hingga sampai saat ini. Kak Grace mau mengajak adik-adik semua di rumah dan juga papa mama yang berkenan untuk memberikan persembahan yang mungkin tidak bisa diberikan sekarang, tapi boleh nanti langsung dikirimkan ke alamat sekretariat gereja kita GKI Sumut Medan di hari dan jam kerja, atau boleh mengirimkannya langsung ke nomor rekening atas nama Komisi Anak dan Remaja. Alamat rekeningnya, nomor rekeningnya ada di queries yang tertera di layar ini ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendoakan persembahan kita sekaligus mengakhiri ibadah kita. Yuk adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita sama-sama menundukkan kepala dan juga tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Ikutin kata Kak Grace dalam hati ya. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami mau seperti Bapak Yunus dan juga bangsa Niniwe yang dengan hati terbuka mau mengakui dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Dan kami mau memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Kami mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah hari-hari kami agar kami selalu menjadi anak-anak yang baik, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati agar persembahan ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati juga tangan-tangan yang memberi persembahan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan mereka dan memberikan mereka rejeki juga yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita nyanyikan lagi satu lagu pujian ya, yang berjudul Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.